datang di podcast YAI Muda Kediri. Kenalin, aku Rizdiana Putri Wulandari. Di sini aku akan menemani kalian membahas sebuah topik yang sangat relate nih untuk mahasiswa. Topiknya yaitu kuliah, organisasi, atau magang, mana nih yang paling penting? Di sini tentunya aku tidak sendiri nih teman-teman. Di samping aku udah ada Kak Windy yang merupakan Presiden YAI Muda Kediri Gen 6. Bisa kenalan dulu nih Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Windy Aziza, Presiden YAI Komisariat Kediri Generasi ke-6. Tahun lalu ya pastinya. Ya, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya teman-teman YAI Muda? Alhamdulillah, yang bisa dibaca alhamdulillah semua sehat menghadapi problem. Sedikit pusing ya? Ya, lumayan sih Kak. Oke. Dan beberapa pertanyaan nih Kak yang ingin aku tanyakan kepada Kakak. Yang pertama yaitu tentang ceritakan nih Kak sedikit mengenai Kakak terkait antara organisasi, kuliah, atau magang itu mana sih Kak yang menurut Kakak penting? Sebenarnya kalau pengalaman sebenarnya penting ya, cuma kan berbeda-beda antara pengalaman kuliah, pengalaman organisasi, sama magang kan pastinya berbeda ya. Jadi kalau untuk pengalaman kuliah sendiri yang pastinya kita mendapatkan teori ya, mendapatkan teori dari kampus, materi dari kampus kayak gitu. Jadi sesuai jurusan aja. Kalau kita jurusan akuntansi nih, pengalamannya pasti akan mendapatkan teori-teori kayak dasar-dasar akuntansinya, laporan keuangan, yang pastinya agak pusing ya pasti nggak pasti, pastinya pusing. Terus juga pemecahan kasus juga kan pasti kita akuntansi banyak kasus yang harus dipelajari juga kan. Juga sebuah pengalaman juga, terus juga prestasi yang mana kalau IPK kita memuaskan pastinya kita senang juga kan. Nah, itu sih kalau dari pengalaman kuliah. Kalau dari pengalaman organisasi sendiri itu ada tanggung jawab yang mana tahun kemarin sebagai seorang ketua IAI ya, yang pastinya memiliki tanggung jawab yang sangat berat juga, terus merangkul teman-teman, harus harus bisa selalu ceria di hadapan teman-teman, nggak bisa kayak aku sedih nih gitu kan, nggak mungkin ya, takutnya teman-teman down juga kayak gitu. Jadi ya udah sosok happy aja di depan mereka ya kan. Terus juga kepemimpinan, skill, terus kerja dan juga suatu pengalaman yang baik juga di organisasi. Terus kalau pengalaman di magang yang pastinya pengalaman kerja ya, jadi kita secara langsung kerja, terus kita tahu proses kerja itu seperti ini, terus kita tahu etika profesional kerja, lalu beradaptasi juga sama yang lain, kayak gitu sih pengalaman kerjanya. Sekarang tuh ya Kak, mahasiswa tuh kayak banyak itu yang dilema, apalagi yang udah semester kayak aku nih udah semester 6 itu kan udah akhir ya? Iya, udah memilih antara aku harus magang atau fokus ke organisasi atau lebih fokus ke kuliah. Gimana sih Kak cara ngatasin supaya nggak dilema itu, supaya kayak kita tuh bisa kayak kita harus bisa milih ini itu gimana sih Kak menurut Kak? Sebenarnya kalau menentuin dilema ya pasti semua orang, apalagi mahasiswa nih pasti dilema, apalagi mahasiswa semester akhir ya kan, kita lanjut organisasi enggak gitu ya. Itu dilema banget sih Kak. Kalau menurutku sih ya cara mengatasinya kita harus pintar-pintar bagi waktu aja gitu. Jadi kayak tahu prioritas gitu loh. Kalau emang kita nggak sanggup untuk mungkin pengen ikut organisasi gitu ya, tapi ya udah kita kurangin aja kalau semester akhir kayak gitu. Jadi kita meskipun semester akhir kita tetap ikut organisasi, kita dapat relasi, memperkuat relasi juga gitu kan. Terus juga kita harus tahu kemampuan diri kita. Jadi kalau kita mampu ya udah kita laksanakan kayak gitu. Apa sih Kak manfaat dari kuliah akademik dibandingkan dengan organisasi atau manfaat yang utama itu apa? Kayak kalau kuliah sendiri itu gimana? Kalau manfaat utama akademik ya, akademik daripada magang sama organisasi. Iya. Nah kalau manfaat utama sih kalau menurutku ya kuliah akademik itu kita mendapatkan fondasi atau dasar-dasarnya. gitu. Kalau kita di kayak organisasi, magang itu kan kita nggak dapat dasarnya, jadi juga soft skill ya. Iya.
kemampuan, melatih mental juga gitu. Seberapa penting nih Kak organisasi untuk melatih soft skill kita? Kayak kan kita di kelas nggak diajarkan soft skill kan ya. Pastinya kita tetap diajar materi. Nah gimana sih, apa sih pentingnya organisasi dalam membangun soft skill kita? Menurutku penting banget ya, karena memang kalau kita mau mengasah soft skill, mengasah kemampuan, menurutku kita wajib banget mengikuti suatu organisasi, yang mana di sana kita itu bisa melatih kayak ya juga mental, public speaking juga, terus juga memecahkan masalah, memecahkan konflik kayak gitu. Menurutku kalau teman-teman mau melatih soft skill, ya kita wajib banget ikut suatu organisasi gitu sih. Itu teman-teman, jadi kayak teman-teman yang nggak mungkin masih bimbang nih terkait aku ikut organisasi nggak nih, lebih baik saranku itu ikut aja sih belajar soft skill ya Kak. Iya, benar banget. Bagaimana sih Kak pengalaman magang itu dapat memberikan kita nilai tambah untuk karir kita? Kak, magang itu kan biasanya itu ada orang yang menangan aku mau magang di sini supaya tuh karirku itu bisa ada nilai tambahnya, itu gimana? Menurutku benar banget sih ya, karena memang kalau kita mengikuti suatu magang, di situ kan kita dilatih secara khusus nih ya, langsung ke dunia kerja gitu kan. Jadi kita nanti waktu terjun langsung ke dunia kerja, kita tahu oh kerja itu seperti ini gitu. Jadi kita itu belajarnya lebih cepat gitu loh, daripada kita nggak ngikutin magang gitu. Terus juga apa ya, kalau magang itu kita tahu porsi kita gitu loh. Jadi oh magang itu kan nggak semua orang suka sama kita juga kan ya. Jadi kita tahu kayak harus membatasi diri kita sama lingkungan gitu aja sih. Kalau harus memilih salah satu antara kuliah, organisasi atau magang, kalau Kak pribadi itu lebih memilih mana dari ketiga? Pemilihan utama ya? Iya, kalau utama ya. Kalau pemilihan utama untuk karir masa depan ya, itu pastinya magang ya. Karena kalau dilihat dari kasat mata, kita bisa lihat langsung oh magang itu kita udah tahu prosesnya ya kan. Kalau kita contohnya aja kita di bagian keuangan lah gitu ya, kita magang kita langsung diajarin secara langsung kan, kayak oh pembukanya perusahaan ini itu apa, instansi ini seperti apa kayak gitu kan. Nah kalau kuliah kan hanya teori-teori aja ya kan, bukan berarti kuliah nggak penting ya, tapi kuliah itu juga penting gitu loh. Cuma menurutku kalau dibandingkan kuliah, kalau aku sih enak magang ya. Tapi kuliah juga penting loh ya. Soalnya kan sebelum kita terjun kerja magang juga harus tahu teorinya dulu ya. Ya. Kita harus tahu dasar-dasarnya, kita harus tahu fondasinya. Kan kalau antara sama sih yang semester tua itu ya, kan pasti udah bingung terkait kuliah, magang, sama organisasi. Apalagi kalau ketiga-tiganya itu udah diikutin semua nih kayak pasti itu bingung nih bagaimana cara membagi waktu. Nah menurut kakak gimana sih cara membagi waktu yang tepat agar ketiganya itu seimbang, nggak ada yang kayak berat sebelah gitu? Gimana menurut kakak? Kalau menurutku cara membagi waktu seorang mahasiswa itu pastinya perlu ya, yaitu kita harus tahu prioritas gitu loh. Terus kita harus bisa membuat jadwal, terus kita harus bisa meluangkan waktu untuk istirahat. Yang mana kalau kita tahu prioritas gitu ya, contohnya oh di pekerjaan mana, tugas mana yang harus kita dulukan lah contohnya. Kayak ya kuliah nih deadline-nya nanti malam gitu ya, jam 12 malam. Terus juga deadline organisasi kayak desain gitu ya, itu jam 5 sore. Berarti yang harus kita kerjakan kan desain dulu gitu. Jadi kita harus tahu porsinya, kita harus tahu kepentingan yang lebih mendesak ini gimana. Jadi lebih ke kita harus pandai-pandai mengatur jadwal. Iya, betul sekali. Jadi jadwal kita harus bisa ngeblok jadwalnya kita itu ya dengan kemampuan kita gitu loh. Kan selama ini kan udah ngerasain nih Kak, antara kuliah, organisasi, dan magang kan semua kan dirasain ya. Apa sih, bagaimana sih tantangan terbesar yang kakak rasakan dari ketiga itu tadi Kak? Tantangannya di kuliah itu gimana, di organisasi itu gimana, di magang itu lebih gimana gitu Kak? Kalau tantangannya tersendiri itu kalau di kuliah nih ya, pastinya manajemen waktu ya, sama konsistensi. Dimana kalau kita nggak konsisten, kita
nggak bisa membagi waktu antara kita main sama teman-teman contoh sama ada tugas, nah bakal amburadul itu enggak, tugas kita itu nggak bakal selesai gitu. Terus kalau organisasi sih lebih ke tanggung jawab ya, manajemen tanggung jawab sama konflik. Yang mana kalau kita itu nggak bisa bertanggung jawab di sebuah organisasi, sama kita nggak bisa memecahkan konflik, itu pasti akan kayak gak enak, gak nyaman, pasti banyak alasan kayak gitu. Terus juga kalau di dunia magang itu pastinya adaptasi dengan lingkungan kerja dan juga tekanan pekerjaan kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar beradaptasi sama orang, terus juga kita harus pintar-pintar kayak, karena memang kerja kan banyak tekanan ya, kita harus ya minimalisir itulah. Dari kakak sendiri ada nggak sih tips atau strategi agar teman-teman itu tidak burnout saat menjalankan berbagai aktivitas juga, biar kayak ada semangat lagi, biar nggak tertekan gitu kan, seperti kayak di dunia kerja itu kan pasti ada tekanan gitu kayak itu, biar teman-teman itu nggak tertekan, itu mungkin gimana ada tips and triknya? Sebenarnya kalau merasa tertekan atau enggaknya itu tergantung orang yang masing-masing ya. Kalau kita bisa, ya sama sih sebenarnya solusinya kayak kita harus pintar-pintar membagi waktu, kita harus tahu prioritas yang mana didahulukan, terus juga jangan malas-malasan, dan juga kalau menurutku jangan lupa istirahat sih, kayak me time, kayak terkadang kita kalau terlalu fokus nih sama suatu kerjaan, kita fokus, nah lama-lama kan stres ya. Kita juga perlu istirahat gitu, kayak istirahat pun digunakan semaksimal mungkin ya. Aku juga masih agak bingung nih, kayak sekarang udah semester segini ternyata harus, sekarang juga masih organisasi juga nih ya. Mungkin ada saran nggak sih dari kakak untuk mahasiswa yang sekarang tuh masih bingung dalam kayak aku harus ikut yang mana sih, aku harus memilih yang mana, apalagi yang udah harus memilih antara kuliah, organisasi, sama magang itu sendiri. Mungkin dari kakak itu ada saran nggak untuk mahasiswa yang masih bingung? Kalau sarannya sendiri sih ya kita harus ikut ya, yang mana kalau sebenarnya kalau di semester akhir ini menurutku penting banget ya kita ikut sebuah organisasi ataupun magang, yang mana kalau kita ikut organisasi yang mana relasi kita kan diperkuat gitu kan, kita bisa kayak ngobrol sama alumni-alumni contohnya, jadi kayak dapat informasi-informasi kayak gitu. Magang pun juga gitu, jadi kalau kita ngikutin magang di semester akhir nih contohnya, nah kemungkinan kan kalau kita kerjanya bagus, terus kita bisa baik dengan lingkungan gitu. Apalagi kalau kita bisa direkomendasikan, itu lebih baik sih. Jadi mending menurutku ikut aja. Jadi kayak mending kalau teman-teman yang bingung itu mending dia harus ikut aja dan dia bagi waktu sih kak. Iya. Yang penting itu kita harus bisa bagi waktu sih. Biar agar enggak, apalagi semester akhir ya, kita garap skripsi, kita mengerjakan skripsi kayak gitu ya, terus juga banyak kegiatan, terus juga nemuin dosen kan juga nggak mudah ya. Jadi kita harus benar-benar bisa manage waktu kita sih. Itu tadi teman-teman dari pesan atau tips dari Kak Windy nih, dari teman-teman yang masih bingung atau masih aku harus pilih apa nih antara organisasi, kuliah, atau magang. Itu ketiganya itu penting sih teman-teman, karena ya itu tadi ada manfaatnya sendiri-sendiri untuk kuliah. Apalagi kalau kuliah itu kan prioritas utama kita ya sebagai mahasiswa ya kak ya. Jadi mahasiswa kita itu kan harus kuliah seperti tujuan awal, dan organisasi itu bisa menambah soft skill kita, pengalaman kita, relasi kita, dan untuk magang itu juga nggak kalah penting nih teman-teman. Kalau magang itu kita dapat mempersiapkan diri kita ya kak, diri kita di dunia kerja, dimana dunia kerja itu kan banyak tantangan, apalagi tekanan itu pasti ada. Jadi kan kalau di dunia kerja kita udah magang itu kan kita pasti udah siap nih, gitu, udah tahu oh dunia kerja itu gini, dunia kerja itu gini. Nah itu tadi ada pembahasan kita terkait kuliah, organisasi, atau magang itu mana yang paling penting. Nah, terima kasih untuk Kak Windy yang sudah menemani saya di podcast kali ini, dan sudah sharing pengalaman, sharing banyak nih untuk teman-teman juga, dan pesan dan tipsnya untuk teman-teman yang masih bingung. Dan itu tadi ya teman-teman,
sesi podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton episode ini sampai akhir. Saya selaku host pada podcast kali ini meminta maaf nih apabila ada kurang sopan atau gimana, dan jangan lupa komen apa sih yang pengalaman teman-teman semua. Itu tadi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe serta nantikan informasi-informasi akuntansi lainnya ya. Sampai jumpa.